Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini sesuai dengan permintaan subscriber, Pak, saya minta tips belajar yang efektif dong. Saya sering susah menghafal, kemudian juga agak malas, kesulitan dalam belajar. Nah, hari ini Bapak berikan tipsnya, tips belajar efektif ala Bapak sesuai dengan pengalaman yang Bapak jalani hingga saat ini. Ketika Bapak ingin menguasai sesuatu, tentunya Bapak punya caranya ya, punya triknya, punya tipsnya. Nah, seperti apa tips cara belajar efektif ala Pak Rizky? Di depan kalian sudah Bapak tuliskan rumusnya. Jadi Bapak biar mudah ya, Bapak buat rumus ya. Bapak buatkan rumusnya agar mudah dipahami, agar mudah diingat-ingat. Seringkali Bapak seperti itu. Nah, tipsnya PHK ya. P-nya apa? Nah, jadi memang tips ini sebenarnya dibilang susah, ya susah, dibilang gampang juga ya bisa gampang. Tergantung diri kalian sebenarnya cara belajar itu. Bisa juga kalian tidak bisa menggunakan apa yang Bapak berikan saat ini, karena memang kondisi belajar seorang kan relatif ya. Tidak bisa Bapak vonis harus sama kondisinya seperti Bapak. Jadi sebenarnya ya tips ini lagi-lagi bisa berhasil ya kalau kaliannya sendiri kondisinya ya memang ingin berhasil, punya kemauan yang lebih, yang gigih ya. Tapi kalau memang pada diri kalian sendiri yang nggak mau belajar ya susah juga. Nah, kita simak dulu ya. Apa sih tips dan triknya? Yang pertama, P. P itu apa? Nah, P itu pahami. Nah, pahami kebutuhan diri kamu. Contohnya apa? Tiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Ini penting sekali. Tiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Contoh, ada yang suka belajarnya itu hanya cukup membaca, ya, membaca sunyi misal. Kemudian ada yang suka belajarnya itu mendengarkan atau melihat misal. Cukup dengan melihat dia merasa nyaman belajar. Karena membaca dirasa membuat dia ngantuk misal. Bahkan ada yang belajar dengan cara kinestetik atau harus praktik langsung, mencoba, baru disebut belajar, lebih nyaman belajarnya. Nah, ini jadi tips pertama bagi kalian ketika ingin belajar efektif. Kalian harus kenali dulu kira-kira gaya belajar kalian itu seperti apa yang membuat kalian nyaman. Misal Bapak lebih suka audiovisual ya, Bapak harus lebih nyaman melihat dan mendengar. Contoh, Bapak akan lebih nyaman belajar melalui video ya, karena ada gambarnya, kemudian ada suaranya, ketimbang baca buku. Memang baca buku Bapak akui hanya beberapa menit sudah buat ngantuk ya, bikin ngantuk. Beda halnya kalau orang memang suka baca. Jujur Bapak dibilang suka baca nggak begitu. Bapak lebih suka mendengarkan dan melihat ya, bahan yang akan Bapak pelajari. Misal ingin menghafal Al-Quran saja misal, Bapak lebih nyaman mendengarkan hafiz atau hafizah ya, mendengarkan kemudian coba meniru, mengulang-ulang seperti itu. Nah, ini lagi-lagi memang bergantung pada kondisi atau gaya belajar kalian. Nah, silakan kalian tentukan dulu kira-kira kalian itu lebih cocok kemana gaya belajarnya ya. Ini Bapak petakan.
atau campuran semuanya, ya silakan. Karena penentu sukses tidaknya belajar kalian ya dari gaya belajar kalian juga. Kalau kalian merasa nyaman dengan gaya belajarnya, tentu membuat kalian bisa menyerap materi dengan baik, ya nggak? Itu. Jadi silakan kalian petakan dulu, pahami dulu kira-kira kebutuhan belajar kalian, gaya belajar kalian seperti apa. Ini penting sekali, penting ya. Misal mau menghafal Perang Dunia, ya, silakan. Karena kalian lebih nyamannya audio visual, berarti kalian harus melihat rekaman, berarti cari di YouTube, ya. Harus mendengarkan langsung suara-suaranya, cari di YouTube, ya. Kalau hanya visual aja berarti kan melihat, membaca-baca aja berarti kan, dari buku juga bisa gitu. Kalau kinestetik berarti kan harus kan sulit juga ya ikut berperang langsung, ya, karena udah masa lampau seperti itu. Nah, jadi silakan kenali dulu, pahami dulu kebutuhan diri, kebutuhan belajar kalian masing-masing, dipahami dulu. Setelah paham, masa tidak paham? Gampang cara membacanya, cara memahaminya. Kalian coba aja membaca sejam, lebih nyaman mana dengan menonton sejam, misal. Coba aja, atau berpraktik langsung misal, lebih nyaman mana. Nah, di sana kalian bisa memahami ya kebutuhan atau gaya belajar kalian itu lebih cocok kemana. Itu cara mudahnya ya. Atau punya pengalaman selama ini lebih enak mana gaya belajarnya, itu dipahami dulu, sehingga nanti menentukan proses yang kedua, ya, menentukan haknya. Nah, haknya itu apa? Nah, ini harus ya. Haknya itu harus, ya haruslah. Bahkan wajib persiapkan bahan untuk belajarnya. Ya kebayang kalian ingin belajar serabutan, serampangan, ya hasilnya pun nanti nggak akan efektif. Ya, jadi setelah kalian kenali kebutuhan kalian, kalian harus persiapkan, ya, persiapkan bahan belajar. Ya kalau kalian ingin paham tentang ekonomi, ya harus siapkan bahan-bahan tentang belajar ekonomi, matematika misalnya. Silakan siapkan oleh kalian. Jadi harus persiapkan bahan belajar. Nah, kemudian harus apa lagi? Relax ya. Harus relax lagi-lagi belajar itu. Maksudnya apa? Jangan terlalu diforsir ya. Karena khawatir nanti terjadi kram otak. Misal kalian ingin menghafal seharian full belajar, ini bahaya juga. Otak juga butuh istirahat. Coba dibagi waktunya. Harus ada pembagian waktu agar relax ya. Gitu. Harus ada pembagian waktunya. Misal pagi-pagi cukup 2 jam. Ya. Jam 4 sampai jam 6 subuh. Itu masih segar tuh, enak tuh biasanya tuh. Siang-siang misal, sebelum tidur siang boleh jam 1 sampai jam 2, 1 jam cukup. Malam-malam jam 8 sampai jam 9 misal, cukup seperti itu. Jadi jangan diporsir, karena apa? Khawatirnya kalian nanti nggak rileks, sehingga daya serap otaknya itu nanti berkurang ya. Otaknya itu nanti kram otak ya. Ini pernah Bapak rasakan juga, Bapak forsir semuanya, Bapak tonton karena Bapak suka menonton dan mendengarkan. Bapak suka memang, tapi Bapak forsir berlebihan. Akhirnya apa? Yang didapat ya sedikit. Tetap nggak didapat semua. Itu. Jadi silakan kalian persiapkan bahan dan
buat relax lah. Nah, cara membuat relax ini ya bisa kalian atur jam ya. Ya, karena pengaturan jam belajar lagi-lagi penting. Ya. Kondisi kalian sedang apa nih kira-kira nih? Sibuk nggak? Kan nggak mungkin sibuk 24 jam ya. Bahkan kalau kalian nggak sanggup 5 jam sehari ya nggak masalah. Sedikit aja sehari. Yang penting kan masuk paham. Gitu. Ya, jadi harus buat relax dulu diri kalian dalam belajar. Nah, kemudian selain atur jam biar relax, nah ini metode belajarnya juga penting kalian atur biar kalian relax dalam belajar ya. Ini tipsnya ya biar nyantai enak dalam belajar. Contoh ingin menghafal. Nah, kalau Bapak sih dalam menghafal banyak cara, bisa menuliskannya ulang atau bisa melafalkannya, bisa mengingatnya, atau bisa ngobrol misal dengan teman, diujikan misal, coba tanya ke saya. Banyak cara ya, terserah. Kalau kalian sendiri bisa buat peta, misal membuat peta konsep poin-poin pentingnya seperti itu. Misal bicara tentang puisi, belajar puisi, ingin menghafal puisi, ingin jago puisi ya, tinggal buat pemetanya aja. Puisi itu ada apa aja sih? Buat petanya ya. Jadi metodenya banyak sebenarnya. Atau bisa menghafal, bisa nonton, kemudian kalian ujikan, orang tua kalian bertanya, adik kalian bertanya, silakan. Atau ngobrol, metodenya silakan dengan diri sendiri atau direkam boleh di HP, silakan. Jadi agar relax kalian belajar, coba metode yang kalian gunakan pun coba dibuat sebagus mungkin, jadi atur lah ya. Nah, jadi memang harus persiapkan bahan, harus santai juga, ini penting ya, penting. Pasti dalam 24 jam ya ada waktu santainya ya, itu gampang kan, mudah-mudah ya. Ada susahnya juga, memang tergantung dari masing-masing sebenarnya ya. Nah, dan yang selanjutnya kaknya itu nih, ini bisa dibilang ya muaranya lah, ujungnya. Kalau nggak melakukan kak ini, wah berantakan nih yang atas. Konsisten ya. Konsisten dan konsekuen ini beda ya. Kalau konsisten kan memang dilakukannya rutin ya, konsisten. Kalau konsekuen berarti teguh pendirian ya. Harus ketika kalian ingin efektif belajar harus komit ya, komitmen dalam diri kalian ya, komitmen, konsisten dan konsekuen, agar apa yang kalian pelajari itu nanti enggak semata-mata terpaksa, enggak semata-mata tertinggal begitu aja di tengah jalan. Ini bisa kacau. Udah paham kebutuhan diri, kemudian udah persiapan bahan tapi enggak konsisten ya. Nah, enggak konsisten kalian belajarnya, malas-malasan misal, nah itu nggak akan efektif nanti. Jadi ujungnya memang harus konsisten kalian belajar, komitmen terhadap diri kalian sendiri. Ingin ujian ya, komitmen berarti. Berdoanya jangan lupa, komitmen. Kemudian komitmen belajarnya jangan lupa ya. Jadi nggak ada artinya nih kalau tidak ya, nggak ada artinya. Kalian sudah merancang kira-kira metode yang pas biar kalian nyaman belajar, udah persiapkan bahan belajar, tapi komitmennya ternyata wah kurang
Nah, gimana biar komit? Ya, ingat tujuan belajarnya. Jadi biar komit, ya, buat tujuan belajar. Makanya apa manfaatnya kalian belajar itu, ya? Nah, jadi harus ingat, wah ternyata ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Intinya semua yang kita pelajari usahakan punya manfaat. Ya, ingat, saya belajar ini karena saya suka ekonomi dan saya akan tembus Fakultas Ekonomi UI misal. Harus seperti itu agar apa? Bisa terjalin komitmen. Ya, seringkali kita nggak komit karena kita nggak ingat ini nih tujuan dan manfaat apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita sudah ingat, wah, saya ingin orang tua saya bangga pada saya. Ingin orang tua saya bahagia melihat saya sukses. Komit akhirnya kan. Jadi ingat ke tujuan dan manfaat belajar. Ya, lagi-lagi. Tapi kalau ini sudah nggak komitmen, udah nggak ingat, wah percuma persiapan yang sudah kalian susun itu akan ya percuma, mubazir. Seperti itu. Ya, silakan kalian pertama pahami ya lebih enak kemana, persiapkan, relax, santai. Cara biar relax ya atur jamnya, atur metodenya, ya. Kemudian terakhir komitmen. Ya, biar komit gimana? Ingat tujuan dan manfaat belajar kalian untuk apa. Ingat ke sana, lihat orang tua. Ya, biasanya lihat masa depan kalian, baca masa depan kalian, sehingga kalian termotivasi nantinya. Ya, nah, ini buat nanti motivasi belajar. Ya. Nggak sedikit sih sebenarnya anak yang nggak termotivasi. Karena apa? Karena dia nggak punya tujuan belajar. Perlu diakuin. Bapak mengajar banyak anak yang malas-malesan, terpaksa. Ya, Bapak tanya kenapa kamu ke sekolah kalau malas? Disuruh orang tua, Pak. Berarti kan nggak tahu tujuan atau manfaat belajarnya. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi buang-buang waktu kalau begitu. Ya, dari sekarang silakan susun masa depan kalian. Yang menyusun masa depannya aja ada kemungkinan gagal. Gimana yang tidak? Ya, disusun oleh kalian agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Ya, setidaknya kalau kalian sudah menyusun, ya nggak akan menyesal. Karena apa? Karena sudah menjalani prosesnya. Ya, karena lagi-lagi memang hasil tidak akan mengkhianati proses, ya, kalau kata orang-orang bijak seperti itu. Ya, kalau memang proses sudah dijalani dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya pun tentunya bisa maksimal. Gitu. Ya, konsisten, konsekuen, komitmen, berdoanya juga sama. Gitu. Dan yang terakhir ya jangan takabur ya. Gue pasti bisa. Teman-teman gue gak akan bisa ngalahin gue. Jangan sombong juga. Ya, boleh optimis tapi jangan terlalu, ya. Gitu. Santai aja, relax aja. Gitu. Jadi silakan kalian boleh pakai tips dan trik dari Bapak, boleh juga enggak, Bapak nggak maksa. Ini pengalaman yang Bapak alami, ya, cara belajar Bapak, sehingga nyaman kita belajar, kita tahu tujuan belajar kita tahu diri kita kira-kira butuhnya apa. Ya, yang pertama, kebutuhan diri itu penting kita ketahui. Kemudian kita bisa pilih metode yang pas. Memang sifatnya relatif nanti ya, makanya pilih metodenya tergantung kondisi kalian. Kondisi belajar kalian seperti apa. Ya. Komitmen, konsisten, konsekuen. Ya, berdoa, berusaha. Ya, ingat tujuan kalian. Ya, ingat apa sih manfaat kalian belajar. Itu penting sekali. Ya. Agar kalian termotivasi dalam belajar. Baik, cukup sekian
Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen. Silakan kalau ada yang ingin request atau minta video tentang apa, misal jangan yang aneh-aneh tadi ya. Insya Allah Bapak buatkan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Boleh bagikan juga, boleh kalian coba di rumah. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.